Karena dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisab. I'mal lid dunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika tamutu ghadan, kecik Nabi. Beramallah engkau untuk duniamu, berbuatlah seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tak boleh kita berzikir di masjid siang malam, tak makan awak dah. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Kita lah akan mati kat gini tu. Olunya ni nawak dah lah. Apa selalu kan mati je awak lah. Padahal Nabi menyampaikan sallu salatan muaddik. Kalau engkau solat, anggaplah solat yang terakhir. Lihat dulu jaminan kita untuk salat subuh kau kan. Tak ada jaminan tu. Waktu pasti ada, kita tentu ada lah. Pulang ngaji kau kok tiba malaikat maut lah, pulang kita kat Allah. Lah dapat salat subuh lah. Disolatkan awak besok pagi lah. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Wa qalu tahazallahu waladan subhanah ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 105 boleh, 106 boleh sampai 107 boleh. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, yang kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita berkumpul dalam ruangan masjid pada malam kini. Apabila tiba besok panggilan daripada Allah di setiap pribadi kita, sehingga tak dapat kita berkumpul di dunia, kita akan diantarkan ke alam nan keempat, iaitu alam kubur ataupun alam barzah. Itu adalah suatu kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Kerana Nabi telah berpulang kepada Allah, lah selesai tugasnya, tinggallah kita untuk melanjutkan tugas Rasulullah, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar, mendakwahkan Al-Quran, hadis ataupun sunnah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itulah tugas awak untuk dapatnya kita selamat di dunia dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Si muncak mati terambau kerimbo mambola diang luko lapau kaduanya. Adat je sorak di Minangkabau serupa awu dengan tabiang sanda bersanda kaduanya.
Tak bisa kita tinggalkan salah satu itu. Adat, sorak harus kita tahu dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Adat bersandi sorak, sorak bersandi kitabullah. Apa itu adat? Ada adat, ada istiadat, ada yang diadatkan dan ada yang sebenarnya adat. Adat artinya kiasan. Kalau sorak artinya penjelasan. Kitab artinya kumpulan. Kalau dalam kata-kata adat itu namanya kiasan. Tetapi bisa kita jadikan suatu contoh iktibar. Kita jadikan pelajaran. Kalau kita dengar kata-kata adat, bunga adat, nama alua. Kalau mau pak-pak, ibu mendengar anak. Dibuik musim dan saisuk takalu alun barabalun bumi balun langit pun balun kok kununlah pulau badan kita. Bakatolah Allah surang saja kun kata Allah jadi fayakun mengko jadilah. Jadilah bumi jo langit jadilah alam seisinya. Di situ Adam ka ditompo Adam ditompo jibara irasa dari tanah nan saganggam. Iyo di surga Jannatul Naim. Asalnya Adam dari tanah, Siti Hawa balahan diri tampik bayo petang pagi. Sakit sanang sama diraso jika susah baitu pulo. Baitulah nikmat dalam surga. Tapi ba'ala mengatakan dek manusia bersifat gawah, Allah Ta'ala bersifat kadim. Ubili pandai mandayo Adam tadayo dek baso baik, tadayo dek mulut mani sampai tamakan buah larangan nembanamo sajarul kuldi. Buat tamakan hukum jatuh, hukum tak dapat dibanding lain. Maka tak campaknya ke dunia. Nyato di barat Nabi Adam iyo di timur turunnya Hawa cari mencari keduanya. Di Allah sangat pengasih, di Tuhan sangat penyayang di Arafah pertemuan. Adam menyusah masuk itu tapi Allah mengatakan susah dahulu pendapatan, susah kemudian tak baguna. Adam Nabi pertama, Idris Rasul kedua, Nabi Muhammad menyudahi. Nabi Muhammad pengulu kita. Kiramat Makkah jo Madinah, kiramat dunia jo akhirat, kiamat lalu sampai kini. Menerima wahyu dari Allah, sampai meniru manuladan kajadi contoh selamanya. Alam matambale baju lah ialah anak Nabi Adam. Setengah riwayat mengatakan anaknya 99, setengah riwayat mengatakan 41. Mangkota dirilah Allah minangkabau pitatanyo ado mengatakan di mana titik palito di balik telong dan batali, di mana asal nenek kita ia di puncak gunung berapi, ilia nandari Indogiri malam semalam di ladang panjang, di mana adai jolong berdiri iyo di pariangan si padang panjang. Pariangan si padang panjang, pisang sekalik kali hitam, pisang batu masak bagotah, bodi caniago ialah bukan, koto orang paliang ialah entah. Orang Padang merantang banang, dirantang lalu diperampik. Jika dirantang nama panjang, elok dikumpa nak nyo singkit, diambil sado nampak gunung. Itu kata-kata adat kiasan. Kalau sorak artinya penjelasan. Kalau pengajian adat bahasa sampiang. Kalau sorak, tak ada suwak, nampak telanjang namanya. Dijelaskan seluruhnya. Kalau kitab artinya kumpulan. Konya, yang kita pelajari juga. Kitab ampik namanya. Pertama Al-Quran, bacaan. Yang kedua az-zikru, peringatan. Yang ketiga al-furqan, pembeda. Pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara makhluk dengan khalik. Itulah al-furqan namanya. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Zikru, Al-Furqan. Ampik namanya Al-Quran tadi. Atunya dia disebut di kata-kata Minang, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Sandi itu ada. Bakit togaknya sesuatu kebenaran tadi, itulah yang dikatakan sandinya. Kalau dikatakan orang tak tahu dia adat, ibu amak dengan mak, kalau itu orang lain terang awak dia. Lain tak? Kadang kita tak tahu dia adat tadi. Itunya sebabnya kita hanya tahu di nama, tetapi awak tak tahu di tujuan. Itu kata-kata adat. Kemudian kita pelajari Al-Quran. Supaya masuknya Al-Quran itu ke kolbu kita, masuknya Al-Quran itu ke hati awak, kita lakukan dalam kehidupan. Ada ompik jalan, 3 jalan disampaikan oleh para ulama. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Syariat itu nampak itu. Nampak dicium dengan kulit, dengan daging,
hitam, putih, harum, wangi, itu syariat namanya itu. Tarikat adalah jalan. Jalan rulurui dagi orang yang simpan di Quran. Balafat, bamakna, bamanti, bamaani, cukui, nahu dengan saraf. Itu adalah tarikat. Hakikat, tujuan awak. Makrifat, itulah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapatkan makrifat itu dah jalannya ada 3. Pertama, kecek ulama tathhiril qalbi. Suciin hati awak dulu. Lekan sebanyak apa solat gitu, kalau hati lu suci, amalan lu akan diterima Allah. Bapa cara mensuciin hati tadi. Kalau penyakit hati itu nama bayu al-kibru namanya. Al-kibr, sombong. Apa nama sombong? Al-kibru torhat wa hatannas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu udah sombong namanya. Kalau adoji sombong dia sedang biji zarah, surga lu dapat gitu. Nabi mengatakan, ladkhulul jannah, tidak akan masuk dalam surga mithqala habatin hardali min kibrin. Siapa yang masih ada rasa sombong dalam hatinya, sebesar zarah sekalipun, haram masuk ke surga. Nah, kita lihat dunia sombong lihat. Nah, kadang Rasulullah biak dia orang tu yang sombong tadi. Yang kedua, hasad. Hasad itu tak senang mencelik orang dapat nikmat. Karohatun nikmatun alai, dapat nikmat orang tak senang hati dia. Meli sopa belok orang nyawa belok di rumah dia. Ah tu itu nah hasad tadi. Di kita le tak do tu le tak. Aku nak kita usahakan dalam kehidupan. Jangan do je di awak itu. Apa sifat sombong? Supaya nak jangan do sombong di awak, kok bertemu kita je anak ketik anggapnya lebih suci pada awak. Bertemu je orang tua anggapnya lebih banyak ibadah pada awak. Itu ni kita tanam. Tapi kalau kita apa dikacak boti bak boti, dikacak longan bak longan awak lah sianu nya nyurang, tu yang sombong. Azazil nama dulu ciptaan Allah yang pertama, tu nya iblis setan itu juga tu. Azazil namanya dulu. Inyo dosen para malaikat. Malaikat ni kayaknya berguru sadonya. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa sesungguhnya aku kata Allah akan menciptakan di permukaan bumi seorang khalifah. Apa nama khalifah? Wakil Allah. Nah, kita di Minang kan tak pandai nyebut khalifah dia. Apa nama itu? Khalifah. Nya khalifah. Menciptakan seorang khalifah. Dijawab oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah nampak di malaikat dulu, mengapa kau ciptakan khalifah di bumi? Nyo akan menumpahkan darah besok. Nyo akan bermusuhan besok. Nyo akan saling membunuh. Apa kata Allah? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Bahwasanya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah kepada malaikat. Lah sudah Nabi Adam diciptakan, disuruh oleh sujud isi surga ke Nabi Adam tadi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tak kala berfirman kami kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semuanya sujud illa iblis. Alawat tambah namanya je iblis. Apa arti iblis? Tak mengharap rahmat Allah. Tu iblis semua tu. Tadi Azazil namanya. Enggan istakbara, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk kepada golongan orang yang kafir. Setan sifat buruk daripada iblis dan Azazil tadi. Ada setan jin, ada setan manusia. Nah, kita setan mana mau sana? Ada setan jin. Pokoknya sifat buruknya sebentuk iblis tadi, ada setan jin, ada setan manusia. Itu yang kita dibaca kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berserah diri aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di mana masuk setan tu awak? Masuknya setiap darah kita. Aliran darah awak tu yang masuk tajri majrada, masuknya di setiap aliran darah awak tadi. Kalau dahulu banyak tompek dan sati dulu. Kalau dia perlu tu tunjang sati dulu tak bisa angin. Domong ang nak kalau pagin. Kini lah doina sati lah.
Mungkin orang dulu dokek ke Allah pai jubili tu ke tampik-tampik nak dia ni orang. Kini tak perimbet lalu sama kita. Amanonya do tampik sati lah. Atunya kita dibuang sifat buruk dan diawak tadi, barulah dapat kita mengenal Allah. Yang kedua, kasrata zikri, perbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Itu zikir itu. Tapi Nabi kita menyampaikan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang paling afdal zikir itu, yang paling nikmat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau yang kedua. Yang ketiga, syaddi madahi syaitan, menutup pintu setan masuk kawak. Di mana setan masuk kata? Mencoli awak sesuatu yang tidak baik, setanlah masuk situ. Mendengar awak sesuatu yang tidak baik, setan masuk itu. Berbicara sesuatu yang tidak baik, setan masuknya. Berfikir sesuatu yang tidak baik, setan masuk. Mengingat sesuatu yang tidak baik, setan masuk. Rupanya kita dimasuki dek setan tadi. Setan itu lemah dia punya. Kalau kita baca Quran, kalau kita zikir, atau setan takut dibuat itu. Tetapi kalau kita membaca tadi dengan rasa, nah setan tak akan bisa leh masuk ke kolbu tadi, sehingga tak dapat leh kita dipadayo dek setan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Bila besok di waktu pulang sok di situ hari final dek setan itu. Siapapun yang paling kita sayang besoknya datang sebentuk itu kawak di kota kita sakratul maut. Siapa awak yang paling sayang di dunia? Sayang awak ke anak, sayang awak ke cucu, sayang awak ke istri, ke suami. Itu datang besok. Di waktu itu lapar tak tertanggung awak nak makan gitu. Tapi rasa aja. Awi tak tertahan awak. Apalah kecil iblis kawak. Wahai ibu dengan bapa atau handai dengan tolan, aye kolaikan diminum, nasi kolaikan dimakan. Namun samantang pun itu duakan Tuhan satu, dutokan Nabi Muhammad. Kalau mati kita dalam keadaan itu apa tu? Mati wak dalam keadaan kafir. Konyo benteng satu-satunya, perbanyaklah kita zikir dalam kehidupan, baru besok kita tak dipadayo di iblis di waktu kapulang tadi. Kalau kita mati yang tidak baik besok, namanya su'ul khotimah. Kalau kita mati baik, namanya husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Meminta kita kepada Allah bahawa sesungguhnya kami memohon kepada engkau husnul khotimah. Baik di waktu ruh berpisah jo jasad tadi, dapat dia rasa pulang kepada Allah. Kalau dia japi ruh di malaikat maut dan sebenarnya diri dia, dan tubuh kau lihat doi arti lah. Tak ada guna cik jual lah. Kemana kita diantarkan? Ke dalam kubur awak dimasukkan. Situ kita menanti datang kiamat. Si Habil anak Nabi Adam yang pertama sekali mati di dunia, kini masih berada di dalam kubur. Kayu panjang perjalanan dalam kubur tu. Kalau kita berdosa, dapat azab kubur sampai datang kiamat. Kalau kita beramal di dunia, dapat kita ke lapangan kubur, dapat di awak rahmatnya Allah sampai datangnya hari kiamat. Itulah dan harus kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Pengajian kita tu ayat yang mau baca tadi. Milik Allah walillahil wal masyriq wal maghrib. Dan milik Allah walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Apa yang milik Allah itu? Dan milik Allah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Maka kemanapun kamu memandang, di situ wajah Allah. Abeko tu artinya tak? Innallaha wasi'un alim, bahwa sesungguhnya Allah amat lapang mengetahui. Wa qalu tahazallahu waladan subhanah. Berkata ia, Allah mengambil akan anak. Subhanah, ma suci ia. Ballahu ma fis samawati wal ard. Padahal apa yang di langit dan di bumi, kullu lahu qanitun, tiap-tiap sesuatu kepadanya tunduk. Apabila ia ingin menetapkan suatu urusan,
badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, apabila ia berkehendak qada, menetapkan suatu urusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka berkata ia kun, jadi, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Itu ayat yang akan kita kaji malam ini. Milik Allah timur dan barat. Masyrik timur namanya, maghrib barat. Kalau kita solat tadi awak solat sonjo tadi, solat apa nama? Maghrib. Bapur dinamakan solat maghrib, matahari lah terbondong ke barat, dinamakan solat maghrib. Dalam ayat ke Allah mengatakan, dan milik Allah timur dan barat. Apa milik itu tuh? Inyo sesuatu tadi yang menciptakan, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan suatu urusan tadi. Seluruh nanti kita itu kinilah ada ketetapan Allah di awak. Lah ada ketetapan sodonya. Tak bisa lah kita untuk menghindar daripada takdirnya Allah. Lumbung sudah, takdirlah sudah, utang dek padi mana pai. Untung sudah, takut dia sudah, tinggal di kita menjalani aja lah di dunia. Seluruhnya lah ditetapkan Allah. Masalah jodoh, masalah rezeki, masalah kematian, itulah ada dalam ketetapan Allah. Cuma kalau kita minta doa panjang umur, aku diberi di Allah panjang umur, alhamdulillah. Dan tugas kita berdoa, meminta sebanyak-banyaknya. Nak dapat kita dunia, berusaha di dunia tadi. Kita usahakan untuk dapatnya, kita mendapatkan dunia ni banyak lah dapat dia kayu pada korun lah. Dapat dunia tu banyak dia, tetapi jangan lupa kita dengan akhirat, karena dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisab. I'mal lid dunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika tamutu ghadan, kecik Nabi. Beramallah engkau untuk duniamu, berbuatlah seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tak boleh kita berzikir di masjid siang malam, tak makan awak dah. Dan beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan engkau mati besok pagi. Kita lah akan mati ini tu. Olunya ni awak dah. Apa solukan mati je awak lah. Padahal Nabi menyampaikan sallu salatan muaddik. Kalau engkau solat, anggaplah solat yang terakhir. Lihat dulu jaminan kita untuk salat subuh kau kan? Tak ada jaminan tu. Waktu pasti ada, kita belum tentu ada lah. Pulang ngaji kau kok tiba malaikat maut lah, pulang kita ke Allah. Lah dapat salat subuh lah. Disolatkan awak besok pagi lah. Di apa caranya supaya dapat kita berusaha untuk akhirat tadi, beramal untuk akhirat, anggaplah awak akan mati. Sebut yang paling dokek kita apa? Mati. Yang paling jauh, masa yang telah berlalu. Masa yang berlalu tak bisa kita ulang. Patata Arab menyampaikan lan tarji'a ayyamul lati ilal madad. Masa yang berlalu tak bisa diulang. Nak balik ya kamu 7 boleh dulu le umur 50 le satu. Tak bisa. Cuma hanya tinggal kenangan aja lah. Kalau kita le berbuat baik di semasa yang telah berlalu tadi, maka dapatlah kita kebaikan di waktu umur yang masih diberikan oleh Allah di setiap pribadi kita. Atau ayat pertama, milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu memandang di situ wajah Allah. Wajahnya apa tu? Jangan kita bayang Allah wajah awak lah. Tempat menatap kan itu. Itu dah wajah. Bapa cara menatap Allah ke mana awak mencari? Kecik Imam Ghazali, kemanapun pun aku memandang, aku melihat kekuasaan Allah. Mencari kita ke diri awak sekali dulu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Lihatlah yang di tubuh kita. Lah nampak fana yang di tubuh tadi. Lah nampak perubahan. Kalau lah lewat umum 40 lah banyak perubahan. Obuk dulu hitam kini lah putih lah. Mata dulu torang kini lah mulai kabur. Gigi dulu 28 kini tinggal 8 gigi awak lah.
Lah nampak kurang, jangan awak dulu togang kini lah mulai kan dulu. Ale nampak awak kekuasaan Allah itu. Kemanapun kamu memandang di situ kekuasaan Allah. Nampak awak situ tu. Dado kita nak kena mau buat awak putih seorang kalau le mau jujur tak siko. Tapi bak pun putih juga. Karena itu adalah nampak kefanaannya dia awak tadi. Memandang kita lah keluar diri awak kalam semesta. Kalau kita colik sencik padi, padi itu padi sencik sudah tu tumbuh bonia sebatang situ. Dari bonia sebatang tu tumbuh padi setangkai. Dari padi setangkai itu kita sabi, kita jomu, digiliang, ditanah, dimakan nasi tadi. Abi padi dalam hati apa nampak dia awak lah. Kuasa Allah. Kita lebih bisa awak menciptakan padi. Batanamnya kadang tak lui tokok dah tak. Apa nampak kat situ? Itulah dinamakan tafakur. Kece Allah dalam hadis qudsi, tafakkaruna fi khalqillah. Bertafakurlah, berfikirlah tentang ciptaanku. Wa tafakkaruna fi zatillah. Jangan kalian bertafakur memikirkan zatku kece Allah. Zat kalau kita fikir, akondu sarau sebelah kide ka tu kita kapu deh leh. Kepada duit awak deh leh. Yang boleh kita tafakuri ciptaannya Allah. Tu. Jadi kalau kita coli itu nampaklah dia awak kuasanya Allah. Dia memandang kita ke dunia tadi, nampak pun dia awak lah kekuasaan Allah. Lah 3 bulan hujan tak turun, apa nampak awak situ? Kuasa Allah. Lah terjadi dulu zaman Nabi Musa tu masa penceklik nama 3 tahun lagi hujan. Lah salat istisqa baru diberikan oleh Allah hujan tadi. Lah Nabi Musa yang berdoa. Mudah-mudahan kita besok diberikan hujan dari Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nak dapat tanaman awak duit leh. Ala banyak dan tak joget-joget untuk padi dicalik tadi lah. Atunya nak kita kata, kemanapun kamu memandang di situ wajah Allah, kekuasaan Allah. Innallaha wasi'un alim. Bahwa sesungguhnya Allah wasi'ah, amat lapang. Apa dah lapang Allah? Kasih sayangnya lapang. Seluruhnya lapang Allah tadi. Kekuasaannya lapang. Letaso kasih sayang Allah dari kita. Diberikan kita oleh Allah nikmat. Mulai di mana dia gini nikmat lah? Mulai awak di alam rahim lah dapat kita nikmat Allah. Bamulo limbayung ka ditanam satitik hujan dari langit. Tibo tabasui, tibo di bumi menjadi air. Air menjadi anak sungai, talago nana lun baulaan. Sajak samulan dalam rahim ibu-ibu dek kandung, sabulan banamu air, lahirnya ke dunia, nikmat Allah tak pernah berhenti bagi kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Udara itu nikmat Allah itu. Hujan pani nikmat Allah itu diberikan ke kita. Kadang kita apa? Kalau hujan lagi ada dapat nakik dia lewa. Kalau pani kadang awak tak sonang lah. Pani ya hujan dah le, hujan pani dah le. Kalau tak kasih sayang lah Allah, tak binyo kita di dunia. Tetapi Allah kala sayangnya dek kebenciannya ke kita, masih diberikan kita nikmat oleh Allah, nikmat hidup dan nikmat ilmu masih diberikan oleh Allah di setiap pribadi kita. Alim, nyu maha mengetahui. Tak ada yang tak diketahui Allah. Semua hitam di dalam batu hitam di dasar lawi, lado rasoki di Allah. Kita kadang kan dek soki wak ponyang kadang lah. Dari mana kadang piti, okey tu kita lah. Padahal rezeki itulah ditetapkan Allah. Itu berjalan kita pergi bakojol itu hanya ikhtiar itu. Soki itulah ditetapkan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi wa 'alallahi rizquha kata Allah. Setiap yang melatu di dunia tu lah dijamin rezekinya di Allah Saudara. Ada kita tidak ada rezeki. Cuma Allah melapangkan rezeki orang yang Dia kehendaki dan Allah menyempitkan rezeki orang yang Dia kehendaki. Kalau nang kalapang ni rezeki orang tak sama sawah sapi yang ni pula ladonya. Adanya dak dijongu ame dia panjang buah dia. Dia awak tiap hari jongu aja imbang buah dia awak. Tu Allah yang telah menetapkan itu. Wala radda lima qadaita,
tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Bila sudah ketetapan Allah, tinggallah kita berikhtiar, berusaha. Hasilnya Allah lah yang akan menentukan. Itu hasil tadi Allah yang menentukan, nak dapat di awak itu. Seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah. Wa qalu tahazallahu waladan subhanah. Berkata ia Allah mengambil akan anak. Dia dua agama kita, agama lain tu mengatakan Allah tu banak lah. Subhana maha suci Allah. Apa yang suci itu? Tidak ada yang tidak baik seluruh ciptaannya, takdirnya. Bila kita merasa tidak baik takdir Allah, datangnya kepada hamba yang belum beriman, ada lagi awak seketik di Allah namanya musibah menui awak jauh daripada Allah. Apa bedanya ujian dengan musibah? Kalau ujian membuat awak bertambah dokik ke Allah dek yang tiba tadi. Kalau musibah membuat awak bertambah jauh dari Allah dek yang tiba tadi. Kita kok tak diuji ke? Dunia tu tempat ujian. Ada yang diuji je kematian, ada yang diuji je kemiskinan. Ujian sudah. Dalam surah Baqarah Allah menyampaikan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Sedikit kami menguji kamu dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu apa tu? Kematian. Kau yang paling borik ujian tak? Kekurangan harta, kekurangan jiwa kau borik kau ujian kau. Bila dah kita lupa dalam mati tadi, lapayu sok roh awak dari jasad awak, baru lupa dah awak. Dusanak kita, ibu bapa kita dalam mati tadi. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitunya orang-orang yang ditimpa mereka oleh musibah berkata iya, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Itu tak dapat tidak itu. Itulah suatu kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau kita ucapkan salat subhanallah, kan kita wiridkan itu. Maha suci Allah. Kalimat penyadaran ni kah? Kalau Allah maha suci, kalau awak kotor awak, apa yang ngotori kita? Dosa awak. Dado gitu nak berdosa. Tukang sampai ni tak banyak pada pak-pak ibu-ibu dosa. Nabi menyampaikan, kullu bani adamu khotok. Tiap-tiap anak Adam ni masalah, saudara. Kullu khotok khairi at-tawabu. Tiap-tiap orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa bertobat kepada Allah. Lu yang baik tadi. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu cinta kepada orang bertobat. Sayang Allah kawak kalau Allah tobat kita. Jadi subhanallah itu kalimat penyadaran. Alhamdulillah kalimat pujian. Kita tak pantas awak dipuji. Kalau berilmu kita ilmu sifat Allah itu. Kalau hidup kita hayat itu sifat Allah itu diberikan kawak. Berbicara kita kalam itu sifat Allah itu. Kalam Allah ini kita jalikan ke kita. Kalau berkondak awak iradat namanya. Dakwah itu kerana kehendak Allah. Diberikan kita fasilitas selama menjalani kehidupan di dunia. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau Allah maha besar apa? Nang lain ketik, masalah ketik. Iza daqat alaika dunya faqul ya Allah. Ketika kau rasakan sempit dunia ada masalah, kalau dek kita apa nama sabui? Dak tataan dek badan soleh, ke itu dek ada. Tetapi yang boleh diperintahkan Allah, buang napas panjang. Ya Allah, lapanglah dadu tadi. Lapang dadu kita tadi. Apabila kita sebut Allah, ya Allah, wahai Allah. Adik kita tu nelun bisa kita amalkan. Atunya kita usulkan juga dengan pengajian tadi, kan diperbaikinya kehidupan kita di dunia, diperbaiki amalan kita, dan dapat kita pulang selamat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tugas kita, masih dapat kita belajar Al-Quran selama menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi maha suci Allah yang di langit dan di bumi
kullu lahu qanitun, tiap-tiap sesuatu itu kepadanya tunduk. Apa yang tunduk itu tuh? Tak bisa menolak ketetapan Allah. Dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan, afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslaman fis samawati wal ard. Mengapa selain agama Allah yang kamu cari, padahal telah tunduk kepadanya apa yang di langit dan di bumi, tau'an, baik secara tau'at, secara senang hati, wa karhan, dan segala secara terpaksa, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dado kita nggak bisa menolak ketetapan Allah tadi. Cuma lah kita, kalau kita yakin keimanan tadi, ada keimanan dalam hati awak, diuji kita oleh dengan sesuatu, berarti ujian itu membuat kita bertambah dekat kepada Allah, bahwasanya Allah memberikan ke kita. Tanda sanggup awak mampu itu dek diberikan Allah. Kalau tak sanggup, kita tak akan diberikan ya Allah. Atau nan kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Yakin kita hidup akan mati, mati kan dibangkitkan di mahsyar. Setelah itu kan menjalani mizan. Kalau kita selamat sampai awak ke surga, kalau kita tak selamat dengan amalan, masuk kita ke dalam neraka. Jadi dua-duanya tampik kita soalnya. Kalau tak surga, neraka. Yakin awak hidupkan mati, kita berusaha untuk bertobat. Ampalu namo nagari kini menjadi kampung zakat. Kalau yakin kita hidupkan mati, marilah bersama kita bertobat. Tobatkan dosa lahir, tobatkan dosa batin, tobatkan dosa nan ado di awak tadi. Bertobat awak kepada Allah. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata jo talingo, mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sabab ba'ala dek ba itu. Iduk ko ba umpama orang balai, lawik lope kadiadang, angin badai kiri kanan, baumbak bagalombang pulau. Kok tertompang di biduk tiri, biduk nenindak papandayong sampan pecah masuk itu, kamala badan kabagapai. Bagantung di tali-talinya keputui, bagantung di cahayo-cahayonya kepadam, bagantung di kelimah-kelimahnya kan hilang, bagantunglah di tali tak kaputui, di cahayo tak kapadam, di kelimah tak kahilang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak kita membaca itu setiap sudah salat. Apa artinya? Da ado dayo kami ya Allah, da ado kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Ledayo kekuatan tu lewat yang punya itu. Tak kita yang punya tu. Cuma Allah mapukan awak, menitipkan di kita. Sampai bila dititipkan dayo kekuatan tadi, sampai keluar ruh di jasad. Ada boleh dayo kekuatan awak tadi. Lah keluar ruh di jasad sok mata kita je tu kau dang sok ni. Tidak sanco lihat leh. Kaki awak je tu kau dang tapi tak bisa le berjalan. Talingo masih utuh tetapi tak bisa le mendengar. Apa sebabnya? Sebetulnya yang mendengar tadi adalah ruh. Di ruh itu Allah mentajalikan sifatnya 7 kahru tadi. Masuk ruh ke jasad, tajali sifat 7 tadi. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Itu adalah sifat Allah. Dinamakan sifat ma'ani namanya. Itu yang dititipkan di setiap pribadi kita. Badi'us samawati wal ard. Apabila ia pencipta langit dan bumi, di pencipta langit dan bumi itu Allah. Diciptakan langit sebagai atap, diciptakan bumi sebagai hamparan. Sampai bila kita tinggal di bumi? Keci Allah dalam surah Al-Baqarah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Tinggallah kalian di bumi, di dunia, sampai waktu yang ditentukan. Tapi bila kita akan mati tu dah dia tahu dia Allah kat kita. Kok dia tahu kat awak apa ah? 5 bulan le mati ustaz le rak le nak tanam pinang ya dia ale. Tidak le. Tetapi Allah merahasiakan itu kat kita. Tak diberi tahu kat awak. Malaikat maut pun tak tahu bila kita akan mati. Bila malaikat maut tahu bila akan mati,
Ada di Lauhil Mahfuz tu namanya kayu At-Tahiyat. Di situ tertulis seluruh nama manusianya. Alam gaib itu tak bisa kita cari joker gitu. Cuma dalam keterangan ada. Di dalam kayu tu tertulis seluruh nama manusia. Ala jatuh ke pangkuan malaikat maut Epianto, ya tak? Ambo lah contoh tak? Contoh ibu-ibu kata aku dia. Epianto jatuh ke pangkuan malaikat maut. Dicaliak di malaikat maut berarti ambo lah mati di langit. Ibarat orang mau buayu, kompor gas lah dimatikan, tinggal langit dan dalam cewek aja. Itulah dalam 40 hari waktu. Itunya kita dalam 40 hari tadi tak stabil awak le. Nafsu makan mulai berkurang, pencaliakan mulai berkurang, badan lah kodok dingin-dingin. Ayam takut dia lah, kalau dingin-dingin balik kalau mati aja itu dia. Nah, kemudian datang le arwah orang dalam mati-mati bentuk kawak nampak dewa. Nah, itulah mulai itu. Bila le menanti hari aja lah, bila waktunya, bila detiknya, barulah malaikat mau tiba gitu. Ada dulu di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang berdakwah di masjid. Datang seseorang berpakaian baju putih. Ditanya Nabi Sulaiman, tahu kalian orang yang tiba tadi? Apa kecik jemaah tak do? Tak tahu kami. Atunya malaikat maut itu sebelum sudah tugasnya lu kan pulang ke Allah lah. Apa kecik anak muda? Ajak tadi ambo ini caliknya Nabi. Berarti yang kau nak kerja punya ini. Apa kecik anak muda tadi? Bawalah ambo tobang di angin dek. Nabi Sulaiman tu kan bisa diperintahkan seluruhnya. Angin bisa, iblis jadi nak buatnya. Dibawa tobang di angin anak muda tadi. Lah 2 harinya tobang lah ponik ya tobang. Turun ambo siko. Turunnya tiba malaikat maut salih. Engkau tidak ditakdirkan mati di majlis tadi. Engkau ditakdirkan mati tompai iko. Ai kini jo aku mencabut ruhmu. Anda bisa tahu kita bila mati tadi? Tak bisa awak. Mumbang jatuh kelapo jatuh. Umur di tangan Tuhan kuasa. Babui amal elok diansuh. Semakin hari pintu kubur dakik juga. Semakin dokek gitu ke kubur. Tak dapat tidak. Lah suatu kepastian. Awak muda umur 35 luka mati le. Tak ada ceritanya. Cuma kita hanya berusaha mencari perbekalan amal di dunia untuk dapatnya kita sok mati selamat awak pulang kepada Allah. Itu yang kita usahakan selama hidup di dunia. Diciptakan langit sebagai atap, dari langit itu diturunkan air hujan untuk rezeki bagi manusia, dan diciptakan bumi sebagai hamparan. Fa idza qada, apabila ia menetapkan suatu urusan. Atunya di Allah. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila ia ingin menetapkan suatu urusan, cukuplah ia berkata kun jadi. Fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Apa kelebihan Allah itu? Dek kita memberi umai tak sudah setahun tak? Dek tukang tak? Kalau Allah hanya itulah kata-katanya menciptakan bumi dan langit, hanya Allah berkata kun jadi, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Oleh terasu dek kita kebesaran Allah. Terasu dek awak kebesaran Allah dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Tugas kita di dunia, apa tugas awak? Untuk bertobat dan memperbaiki diri kita sendiri. Dimulai dari kolbu kita tadi dibersihkan. Apabila hati telah bersih, baru amal bisa masuk ke dalam. Kalau bamusang dalam kandang ayam dia mau masuk. Takut irak nyongi belum kedua tak? Apa musang dalam hati kita? Itu yang tadi. Sombong, hasad, dengki, tulul amal. Itu yang apa tadi? Yang paling bahaya tu akibat tadi sombong. Kalau tidak bisa kita sombong ditanam ujub di iblis dalam hati awak. Merasa hebat dia awak seorang tidak diakui di orang lain. Ujub nama tu. Itulah nama hamba kita hadir dengan Allah. Ketika ke solat awak tak bisa lainnya kolbu tadi hadir di Allah. Kita ucapkan takbiratul ikram, Allahu Akbar. Inilah masuk ke dalam. Apa yang masuk ke dalam? Kontak undang tadi mana kalau tak ada dia dapat kontak undang sedang solat sekali. Itunya kojok iblis ke kita. Tetapi kita tak boleh pakai hati awak. Kalau lu kosuk kita salat, jangan berhenti awak salat. Ada dulu seorang
Sahabat Nabi bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, anda nambo lah sajak ketik solat lah, namun rasul Allah lu nya dapik. Tapi ambo malu untuk bertanya kepada engkau. Apa kecek Rasulullah? Kalau bertanya kepada kebaikan apa yang engkau malukan? Apa kecek Nabi? Kalau engkau berhenti solat karena engkau tidak khusyuk solat, berarti iblis lah menang pada tubuhmu. Pada tubuhmu tadi. Apa kecek Nabi? Tidakkah engkau melihat anak ketik yang datang kepada ibunya? Bumu anak 2 tahun anak kita dikoja awak dia nak lumpoko jalan lah. Lain lagi dia anak tadi. Tidak bahkan kita dokek ti. Seperti itulah kita dengan Allah. Ibarat anak ketik yang sedang berjalan datang kepada ibunya, dak kalari ibunya maka dipangku di ibunya tadi. Allah juga dapat khusyuk di kita dalam hidup. Allah lah menjanjikan ke kita. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Allahnya dapat rasul dan kita dalam salat, dalam zikir. Mudah-mudahan di waktu ruh kan berpulang kepada Allah. Tak ada kemampuan jarum datang ke besi beranilah yang mengisap jarum. Tak ada kemampuan kita hadir dengan Allah. Maka Allah lah akan datang ke kita. Orang yang bersungguh-sungguh tadi mati dalam pangkuan ilahi, dapatnya pulang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kecil Allah dalam hadis qudsi? Apabila hambaku datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehesta. Apabila hambaku datang kepadanya sehesta, datang kepadaku sehesta, aku akan datang kepadanya sedepa. Apabila hambaku berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadanya. Begitu sayangnya Allah ke kita. Sehingga setelah dia sampai kepadaku, maka aku bunuh ia. Bukan bunuh secara jasad itu, matinya secara sifat. Apa namanya? Mati maknawiyah. Ada sifat tujuh dinyo, tetapi tak aktif lah. Apa sebabnya? Nyo memandang rasulkan melihat itu basarnya Allah, mendengar itu samaknya Allah, yang hidup itu hayatnya Allah, yang berbicara kalamnya Allah. Nyo tak merasa ni nyo nendinya tadi, tetapi hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita usahakan apalah tugas kita di dunia? Bermusahabah. Menghitung-hitung kesalahan awak tadi. Dia hitung-hitung kesalahan kita. Berapa banyak kesalahan awak tanpa buat. Musahabah namanya. Hitung kesalahan awak. Dek kita yang ketujuh hitung kesalahan apa? Kesalahan orang dek awak. Muhasabah. Kalau kita lah bermuhasabah di dunia menghitung kesalahan awak, sehingga kita dah tak bisa lah menghitung kesalahan kawan. Dan nampak awak lah kesalahan awak aja lah. Ada kalau di kita apa? Tungau di sebuah lawi nampak awak lah. Gajah di pelupuk atau ada nampak awak lah. Kalau lah kita usahakan selama hidup di dunia. Kemudian kalau lah kita lakukan itu, awak lah menghitung-hitung kesalahan awak, sehingga tak sempat lah kita metong kesalahan orang lain. Bermuhasabah namanya. Kalau kita lah bermulai bermuhasabah, lah metong kesalahan, barulah kita sadar hidup di dunia tadi bahwasanya seluruh yang ada tadi adalah titipan, seluruhnya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang kita usahakan di dunia, lah mulai awak metong kesalahan awak sehingga tak nampak lah kita kesalahan orang. Dicaliaklah kesalahan awak. Lah barapu mu tak pakai, lah barapu kesalahan tak buat. Aku yang kita mintakan ampun kepada Allah, bertobat awak ke Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup terus menerus. Aku bertobat kepadanya. Tobat asal katanya tabah artinya kembali. Kembali dari salah kepada yang tidak salah. Itulah yang dinamakan tobat. Kita bersihkan, kita sucikan zahir dan batin tadi, barulah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dapat kolbu kita tadi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita usahakan juga
nang kini dek kita kalau nampak kebenaran Quran ya lah nampak dewa kebenarannya, tapi awak nu sampai ke situ lah. Pancang di medan lah tatoga, alamat lah tampak dari jauh. Lah nampak dewa kebenaran Quran tapi awak nu sampai ke situ lah. Turui lah labu nan tabantang, turui lah alu dengan patui, usah menyimpang kiri kanan. Kok lai sungguh kita berjalan lamo lambe ka sampai jua kata Allah Taala. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Dapat kita petunjuk di dunia dan dapat dia awak petunjuk besok untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adina mana nak pulang ke Allah besok? Karena sebenar dirinya nak pulang lah. Allah be jalan pulang lah kita. Aku pulang inilah be jalan pulang lewat. Artinya kendaraan kita untuk pulang solat, kemudian syahadat, solat, zakat, puasa, haji, itu kenderaan awak. Tetapi kenderaan paling tercapai afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir lah kenderaan tercapai. Kalau di dunia kita beda kenderaan awak. Ada yang jonda, ada yang joto, ada yang kereta angin, ada yang jalan kaki. Kalau lah keluar di jasa so ale beda lah. Ada tandu no lah kala. Atu kita so lah. Jo itu hak dibuat oleh ke masjid bukan kerana kita alim, bukan kerana kita hebat, tetapi kita lah menjadi jenazah. Berapa lah kita disolatkan? Ompek takbir, dak ada rakaat lah. Di muka imam, kalau tadi kita di belakang imam lah. Kalaulah keluar di jasad, kita disolatkan di muka imam. Sudah tu bararak tandu ke surau disolat ompek takbir. Sudah tu diantan kita lah kapondom pakuburan menanti datangnya hari kiamat. Aku dan kita usulkan juga kini kita cari bekal. Imam Ghazali menyampaikan perbanyaklah perbekalanmu karena rantau jauh yang kan kamu tempuh. Mananya rantau jauh tadi? Alam kubur, padang mahsyar, mizan, sirat, itu rantau jauh yang kita tempuh tadi. Kurangilah bebanmu karena bukit tinggi yang akan kau daki. Beban yang kau situ dosa. Kurangi dosa. Kalau kita masih berdosa awak itu beban nama itu bori awak menuju Allah. Kurangi beban awak tadi. Suatu kegelisahan di dalam kolbu kita tadi itu tanda-tanda kita masih berdosa dalam kehidupan. Lihat don yang gelisah aja tiap kadang-kadang lah. Itu kita ucapkan kalimat taubat, minta ampun awak kepada Allah, itu akan dilapangkan dado kita oleh Allah. Apa kecil Allah dalam Al-Quran? Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah tenanglah hatimu. Bapa dek tenang hati awak. Kita sedang menafikan dunia dan mengisbatkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha dinamakan menafikan, mentiadokan. Kan tak ada sebetulnya dunia tu kalau tak ada Allah. Ha illallah artinya menetapkan, mengisbatkan. Yang kita tiadokan dunia, yang kita tetapkan Allah. Ditetapkan Allah dalam kalbu kita, dalam awak zikir, itu kan diantarkan kita kepada rasul. Apa kecil Allah dalam surah Al-Anfal? Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilas qulubuhum wa iza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa sesungguhnya orang beriman itu apabila sebut Allah bergetar hatinya. Bapak bergetar hati kita sedang menyebut nama Allah. Apa contoh getaran tadi? Kita ada potai awak di ladang, potai apa berbuah 1 kilo ya. Bapak perasaan dalamnya. Ada getaran tak? Ayo dijonguk mulai bila ke diambil. Itu ini getaran nama. Kini Allah kita sebut. Bahasanya orang beriman itu apabila sebut Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Malam kini ayat Allah kita baca tak? Bertambah imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Apa yang tawakal? Berserah dirinya kepada Allah.
Posan dak nyotuikan pitawu dak nyunikan. Dalam solat kita lah mulai menyerah kepada Allah itu. Inna solati, bahwa sesungguhnya solatku, wa nusuki dan segala ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Ibadat solat, ibadah kita, hidup awak, mati awak dikarenakan Allah. Kenapa? Karena masih dititipkan di Allah tu dah setiap pribadi kita. Masih dapat kita bertemu malam kini dalam masjid. Apabila lah tiba ketetapan Allah, lah dijapui ruh itu oleh malaikat maut, tu tak bersobok itu saudara. Tinggal nama aja lah. Di hidup itu sebetulnya hanya sepotong kenangan. Kalau kita ingin dikenang dengan yang baik besok, berbuat baik kita di dunia. Kalau kita ingin dikenang yang tidak baik, jangan berbuat baik awak di dunia. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan perbuatan. Kalau kita berbuat baik di dunia, maka anak cucu kita besok kan menyebut kebaikan sepeninggal awak. Sangki idui dulu datuk kami le ngaji yang 5 soji. Kini yo dak do le. Atu nak sebut besok dia anak cucu kita sepeninggal awak. Itulah pengajian kita malam kini. Kalau ada salah janggal ambo mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ragu silakan bertanya.